Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Wa Isrina, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, LPTK Universitas Muhammadiyah Sorong, dengan nomor induk mahasiswa 20258690614113. Program studi Bahasa Inggris. Saya berasal dari Sekolah SMK Negeri 8 Buru Selatan. Dan hari ini saya akan mengajar di kelas 10 dengan materi naratif teks. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start our activity, the captain class, please pray to all. Berdoa untuk kita semua ya, kapten kelas, silakan. Guys, stand up please. Guys, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wasi'a. Amin. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Down. Okay, student, how are you today? We are fine. I am fine too, thank you. Are you have a breakfast? Yes. Sumakan? Sarapan? What do you eat? Indi, what do you eat? Nasi goreng. Kalau Fikram, what do you eat, Fikram? Nasi kuning. Diva, what do you eat? Roti. Oke. Hari ini masih semangat toh? Siap untuk belajar bahasa Inggris? Siap, Miss. Okay, before we start our lesson, please listen your name, and when I say your name one by one, say apa? Present. Nanti Bu Guru panggil nama satu persatu ya. Yes, Yes, Miss. Okay, Laode Fikram. Present, Miss. Laode Hairil. Absent. Arno. Present, Miss. Yo. Muhammad Radit Laude. Present, Miss. La Aryo. Present, Miss. Okay. Indriani Facei. Present, Miss. Cahyani. Present, Miss. Zabarzat. Present, Miss. Chandra Ode. Present, Miss. Elsa. Present, Miss. Lagi. Firka. Sina. Present, Miss. Safarni. Present, Miss. Febriani Tomia. Present, Miss. Wafela. Present, Miss. La Adit. Present, Miss. Waseni. Present, Miss. Oke. 3 orang yang absen kah? Sudah semua? Ada yang belum dipanggil namanya? La Iman. Present, Miss. Oke. 3 orang yang absen kah? 3 orang. Jadi hari ini, today our lesson about recount text. Hari ini kita akan belajar tentang recount text. Sebentar Ibu Guru akan menjelaskan definisi dari recount text itu apa, kemudian jenis-jenisnya, the kind of recount text, dan yang terakhir fungsi, the fungsi of recount text. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu Guru mau tanya nih, are you have a write diary book? Apakah kalian pernah menulis buku diary? Pernah. Tulisnya
write about what? Apa yang kalian tulis di situ tentang apa? Body, Miss. Ya, experience, pengalaman. Daily activity mungkin kegiatan hari-hari, toh? Yang kebanyakan menulis diary activity itu ya perempuan. Yang lagi sedih-sedihnya, are you have a sad? Tulis tuh diary book. Bahagia, happy. Tulis diary book, ya kan? Yes, Miss. Oke. If you have write a diary book, berarti kalian pernah membuat recount? Jadi, ada yang sudah mengerti? Are you got it? What is recount text? Sudah paham nih apa itu recount text? Dari contoh, for example, yang saya kasih tadi. Apa itu recount text? Cerita masa lampau. Iya, cerita masa lampau. Sesuatu yang terjadi in the past. Sesuatu something yang terjadi di masa lampau. Oke. Before we start, I have you ice breaking. Ice breaking. Nanti ice breaking ini melatih fokus and your grammar. Jadi bukan sekedar kita main-mainnya, tapi ini melatih vocabulary kalian. Oke. Are you ready? Oke. Permainannya simple. Yaitu if just do what I say, but don't do what I do. Apa artinya? Nah, lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Are you got it? Mengerti? Mengerti. Oke, let's start. Oke, siap? Siap, Miss. Oke. Please touch your nose. Nah, masih ada yang gagal fokus. Touch your head. Touch your hand. Nah, ada yang sentuh kepala, ada yang sentuh salah. Mana hand? Nah. Touch your eyes. Fokus dan. Touch your eyes. Touch your lip. Oke. Touch your eyes. Apa itu eyes? Okay. Touch your nose. Touch your hand. Hand ke hand? Tangan ke kepala ini. Oke. Once again, satu kali lagi ya. Touch your lip. Touch your nose. Touch your hand. Touch your lip. Oke, good. Langsung fokus. Oke. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Masih, Miss. Ada yang masih ingat, Seng? Jangan kamu masih ingat, masih Seng? Masih? Masih ingat pembelajaran kemarin? Tentang apa? What our lesson in the last weekend? Apa pembelajaran kita di minggu kemarin tuh? Tentang apa? Recount text. Bu Guru so kasih tahu kan recount text dari minggu-minggu kemarin. Tahu topik-topik besarnya tentang recount text. Jadi hari ini kita akan belajar recount text about definition, the structure, and the example. Definisinya, strukturnya, kemudian contoh-contohnya dari recount text. Oke? Siap? Bisa nih belajar. Oke, jadi sebentar Ibu Guru akan bagi kalian ke dalam bentuk kelompok, 3 kelompok. Nanti Ibu Guru kasih nama kelompoknya, jangan pakai kelompok 1, 2, 3, no. It is all, itu suruh dulu. Sekarang katong pakai kelompok tapi pakai nama-nama cantik, the beautiful name. Jadi untuk kelompok 1 yang sebelah sini Ibu Guru kasih nama bingo. Kelompok bingo di sini. Bisa? Are you remember your name of group? Ingat toh? Ingat namanya? Kelompok bingo. Yang ini kelompok apa? Lotus. Lotus group. In here, apa tuh lotus? Teratai. Kalau yang ini apa ya? Rabbit dan kelompok rabbit. Setuju kah saya ingin? Apa itu rabbit? Kelinci. Kelinci. Jadi sebentar nanti Bu Guru bilang kalau bagi kelompok silakan masing-masing atur kelompoknya. Langsung
Masing-masing rabbit atur kelompok. Siapa lagi? Lotus atur kelompoknya, bingo juga atur kelompoknya. Ya, Miss. Jadi bagaimana itu aturannya kelompok mau ngapain? Nggak bertanya gitu. Are you have a question? Saya ada pertanyaan. What discuss about? Enggak, nanti mengikut alur saja begitu. Yes, Miss. Oke. Ya sebentar nanti katanya pokoknya yang asik-asik saja. Yang penting are you relax, ready and relax. Siap dan santai. Bisa? Oke. Sekarang atur kelompoknya pelan-pelan jangan beribu-ribu. Santai saja. Cukup tangan, jangan dengan mulut. Oke, please. Nah, lotus di tengah. Ya, lotus, bingo. Bingo, oke. Yang rabbit, be faster rabbit, cepat. Oke. Oke, sudah bisa nih. Mana kelompok rabbit? Ya, kelompok rabbit, there are 5 people di situ ya, 5 orang. Yang lotus, 5 too. And the last is? Kelompok apa? Bingo. Bingo juga 5 orang. Oke, good. Sekarang sebentar aturannya begini. Sebentar Ibu Sugur setelah memberikan materi, pemahaman materinya secara keseluruhan, general structure, the information, the function, fungsinya apa. Di situ di last, I give you text, one text. Jadi Bu Guru akan kasih kalian 1 teks tentang recount text. Di situ kalian akan mencari information, detail of information from the text. Mencari informasi yang detail dari teks tersebut. I have you 5 question. No, bukan question, tapi dia pernyataan, 5 pernyataan. Jadi dari pernyataan itu kalian bisa menentukan apa pernyataan itu benar atau salah dari teks. Nah, nanti 5 pertanyaan kalian cari informasinya di teks. Oke, sebelum kita masuk, sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan recount text. Oke, what is recount text? Coba ada yang bisa lihat di depan what is recount text? Bisa dibaca itu. Recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Jadi apa artinya? Maksudnya? Ya, ada aktivitas, ada action. Jadi recount text itu dia ceritanya aktivitas tapi dalam bentuk aksi. Misalnya berenang, memancing, berlari, berjalan, pergi, aksi. Oke? Garis besarnya adalah aksi. Oke. Sekarang kita masuk di function atau fungsinya. Fungsi dari recount text ada 2. Yang pertama, to tell and share experience in which the writer was involved. Jadi yang pertama fungsinya recount text itu dia memberikan informasi, share experience in which the writer was involved. Jadi dia memberikan memberikan informasi apa itu experience? Experience dan apa experience? Pengalaman, perasaan, feeling itu perasaan, experience itu pengalaman. Jadi fungsinya recount text itu yang pertama dia share experience, membagikan pengalaman. Dia menceritakan pengalamannya yang sudah terjadi di masa lampau. Dia memberikan informasi atau membagikan cerita pengalamannya. Oke, yang kedua, to inform the readers by telling past event, historical and achievement and collaboration of a person. Jadi yang kedua hampir-hampir sama ya, tapi di sini dia memberikan informasi
atau menceritakan tentang historical seseorang. Historical dan biografi, biasanya historical atau biografi. Historical itu dia kayak cerita factual, cerita fakta. Jadi misalnya kalau misalnya katanya cerita experience itu berarti pengalaman pribadi nih. Tapi ada juga recount text itu dia tentang teks perjuangan Diponegoro, misalnya perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah, for example. Itu masuk recount text karena itu sejarah-sejarah yang telah terjadi di masa lampau. Jadi bukan saja cerita personal, bukan saja cerita pribadi personal. Misalnya for example, you write a diary book. Kan orang tulis cerita diary ini, berarti tentang pengalaman pribadi. Tapi kalau historical ini dia tentang misalnya umum, general text kayak contohnya perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah, perjuangan Diponegoro. Ada juga biografi misalnya Ki Hajar Dewantara. Text of Ki Hajar Dewantara, bapaknya pendidikan Indonesia. Oke, sampai di sini masih bisa lanjut, paham? Ibu, kalau misalnya Ibu Guru bicara terlalu cepat, bilang ya. Oh, terlalu lambat juga bilang. Bisa ini? Pas? Paskah kurang? Oke, pas. Oke, sekarang kita masuk, the next is jenis dari recount text. Oke, are you look at the whiteboard? Bisa lihat di papan tulis. Jenis recount text ada berapa? 3. Ya, ada 3. Yang pertama ada personal recount. Apa tuh personal recount? Ya, contohnya kayak apa tadi pengalaman pribadi? Ya, maksudnya contohnya dan ya buku harian. Misalnya contohnya pergi di mana Kak? Atau pergi di Pulau Tomahu. Pulau Pogi. Selain pergi-pergi, apa misalnya yang sering ditulis di buku diary pengalaman apa? Misalnya jatuh dari tangga kek. Pulang sekolah, pergi cari bia ternyata injak kabuci, yang kayak begitu kan, pengalaman pribadi. Itu masuk di personal recount. Yang kedua ada biografi. Apa itu biografi? Oke, riwayat hidup seseorang tokoh. Pernah sudah Ibu sebutkan yang tadi? Apa itu? Contohnya? Siapa tuh Ki Hajar Dewantara? Bapaknya pendidikan. Oke, the last is historical. Historical recount itu apa? Contohnya penyerangan Diponegoro atau perjuangan Diponegoro. Habis itu apa lagi? Melawan penjajah, yang kayak begitu kan? Bisa ini? Paham? Are you got it? Paham? Okay, the next is structure of recount text. Struktur dari recount text. Selain jenisnya yang ada 3, jadi struktur recount text juga itu ada 3. Jadi dia 3, nggak lebih-lebih. Ada orientation, reorientation, and series of event. Oke, ada apa Tana? Ada 3 strukturnya apa tadi? Orientasi, series of event. Oke, sekarang masuk apa itu orientasi? Apa itu orientasi atau orientation? Menulis memberikan sebuah pembelaan berupa informasi. Oke, coba attention sini. Jadi, orientasi itu biasanya kalau di sebuah teks recount dia terletak pada paragraf pertama. Jadi di paragraf pertama itu biasanya penulis selalu memberikan gambaran kapan terjadinya cerita tersebut, kemudian di mana, siapa, gitu. Biasanya. Jadi di situ dia masuk orientation. Yang dimasuk orientation itu adalah penulis sebuah pengenalan. Jadi cerita awalnya itu masuk di orientasi. Biasanya di paragraf pertama sebuah recount text.
Di situ ada contoh, for example, last weekend, apa itu last weekend? Minggu kemarin. Last weekend, Eko, Budi, and I. Eko, Budi, dan saya. Eko, Budi, dan saya visit an abandoned house to find Budi's cat. It is near my house, but I never come in to see what is inside. Jadi, last week, minggu kemarin, ceritanya dia cerita minggu kemarin, Budi, Eko, and I, dan penulis pergi di sebuah rumah abandoned house. Itu apa? Rumah lama, rumah terbengkalai. Kan? To find Budi's cat, untuk mencari apa itu cat? Kucing. Kucingnya siapa? Kucingnya Budi. Budi's cat, mencari kucingnya Budi. It is near my house. Abandoned house itu dekat dengan rumahnya penulis. But I never come in to see what is inside. Rumah itu dekat dengan rumah saya, tapi saya tidak pernah masuk di dalamnya untuk melihat apa yang di dalam. Itu sudah mulai terbaca nih ceritanya, cerita apa nih, horor kah, menyenangkan? Oke? Bisa. Itu orientasi. Jadi orientasi itu dia kasih pengenalan cerita. Di orientasi juga ini, di situ adalah sebuah bagaimana penulis membuat pembaca ingin melanjutkan ceritanya, mau baca lanjut atau seng nih. Semuanya dari orientasi. Yang kedua ada event. Event di sini biasanya terletak pada paragraf kedua. Bisa baca di situ apa itu? Biasanya penulis menyampaikan apa di event di paragraf kedua? Ya, jadi dia menyampaikan atau mengisahkan kejadian yang terjadi, peristiwa, kejadian atau peristiwa yang terjadi. Biasanya di situ ada urutan kejadiannya. Misalnya, yang pertama setelah mereka masuk di abandoned house tadi itu, apa yang mereka lakukan? Yang pertama apa yang mereka lakukan? Buka pintu ke, ngapain? Open the door. Masuk di dalam rumah, apa yang mereka lakukan? Kemudian setelah itu cari kucingnya tadi, mereka menemukan kucingnya atau tidak? They find the cat or not? Mereka menemukan kucingnya atau tidak? Itu alur ceritanya masuk di event. Biasanya di paragraf kedua penulis menjelaskan eventnya, kejadian-kejadiannya, tahapan-tahapan kejadiannya. Okay, are you got it? Mengerti kesini nih? Jadi paragraf kedua penulis biasanya ngapain? Tulis apa? Tahapan kejadian-kejadian. Oke, bisa ini. Oke, contohnya at first, yang pertama. Kemudian then, kemudian. After that, setelah itu. Contoh, misalnya at first, yang pertama. Our open the door, kami membuka pintunya. Kemudian then, kemudian kami mencari kucingnya. And after that, kami menemukan kucingnya. Oke, begitu kan? Oke, bisa nih? Bisa. Oke. Jangan bisa-bisa aja. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas nanti raise your hands up angkat tangan. Saya miss, bisa diulang atau saya kurang paham tadi apa yang dimaksud dengan ini ya begitu ya, bisa kan? Oke. Yang terakhir ada reorientation. Reorientation biasanya kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rangkuman atau pengenalan cerita secara umum, tapi di akhir rangkuman. Oke, biasanya di sini tuh penulis memberikan perasaannya. Akhir dari ceritanya biasanya kalau disebut endingnya, happy ending or sad ending, bahagia, akhir yang bahagia atau akhir yang menyenangkan kah, sedih kah, atau yang buruk kah? Pengalaman itu pengalaman menyenangkan atau pengalaman yang horrible? Apa itu horrible? Horor, yang buruk begitu. Oke, contohnya, for example, we finally went out from the house. Apa artinya finally, akhirnya kami pergi. Akhirnya kami pergi keluar dari rumah tersebut.
decide to go home. Akhirnya kami keluar dari rumah tersebut, rumah abandoned house, dari rumah yang terbengkalai. It was a horrible experience in my life. Apa yang dia bilang sini penulis? Pengalaman ini pengalaman apa? Menyenangkan atau menyedihkan atau mengerikan? Horor gitu, mengerikan di dalam hidupnya. From now on, mulai dari sekarang, saat dia menulis cerita ini dia bilang, mulai dari sekarang, I am not going to come into that house anymore. Saya tidak akan pernah pergi lagi di rumah itu. Entah apa yang dia lihat di dalam. Jadi yang dia sampaikan penulis di reorientasi atau paragraf terakhirnya, bahwasanya itu adalah setelah dia masuk dalam abandoned house itu, rumah terbengkalai itu, dia merasa rumah itu sangat seram, pengalaman yang menyeramkan. Jadi dia mau masuk lah di rumah tersebut. Oke, bagaimana Iman? Are you have any question? Ada pertanyaan Iman? No. Oke. Sebelum lanjut lagi, Ibu Guru refleksi dulu lagi tanya. Naratif teks itu, what is narrative text? Apa narrative text itu pengertiannya, definition? Indi, what is narrative text? Apa narrative text? Apa tadi? Nah itu bingung. Apa tadi narrative text? Apa pengertian narrative text? What is definition of narrative text? Chandra, apa itu narrative text? Pengalaman cerita pribadi, cerita masa lampau tadi. Ya Allah, kenapa kamu Oke, fokus. Sekarang tepuk dulu. Sekarang tepuk semangat dulu. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya kamu semua mengantuk deh. So have nerves deh. Semua mulai mengantuk ini. Are you have sleeping? Semua tidur kah? Oke. Sekarang kita tepuk 1, 2, 3, 4, 5 dulu. Oke. Ready? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4. Tepuk 4 bagaimana? Tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Bisa kesengin? Kayaknya belum. 1 kali lagi. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Be faster, cepat. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Bisa nih. Suseng manganto lah Are you have sleeping? Senggan? Bisa. Oke. Sekarang Ibu Guru tanya nih. Generic structure of recount text. Ada yang bisa sebutkan strukturnya recount text? Ada berapa? Oke, Fikram, ada berapa Fikram? Yang pertama orientasi, 2 reorientasi, 3 reorientasi. Oke, thank you Fikram. Setelah tepuk 1, 2, 3, 4, 5 dia sudah mulai fokus. Sekarang kalau generic structure-nya sudah disebutkan oleh Fikram, Ibu Guru mau sekarang ada berapa jenis itu recount text? Ada 3 ya. Strukturnya ada 3, jenisnya ada 3. Ada yang bisa sebutkan jenis recount text? Oke, Feby, silakan Feby. Yang pertama personal recount, yang kedua biography, yang ketiga historical recount. Oke, apa tuh personal recount? Cerita pribadi. Oh, yang kedua biography itu apa? And the last apa? Historical itu apa? Oke, thank you. Give your applause. Sekarang kita bisa lanjut di materi selanjutnya. Sekarang kita tadi sudah dijelaskan, Ibu Guru sudah menjelaskan tentang definisi, structure, dan jenis. Sekarang Ibu Guru mau perkenalan recount text itu menggunakan
ada karakteristik linguis yang digunakan dalam recount text. Yang pertama dia menggunakan karena cerita di masa lampau, jadi menggunakan tenses past tense atau tenses masa lampau. Using the simple past tense, dia menggunakan tenses bentuk lampau. Dan yang kedua dia menggunakan temporal sequence. Temporal sequence itu contohnya on Sunday, kayak yang tadi last weekend. Yang Budi dan temannya tadi pergi di rumah cari kucing itu kan last weekend, kayak begitu. Itu namanya temporal sequence. Temporal sequence itu seperti penanda waktu. Di sore hari kah, di hari Minggu, di hari Senin, di minggu lalu. Yang kayak begitu. Tahun lalu. Gitu. Bisa paham nih? Kemudian dia menggunakan conjunction. Conjunction itu yang kan di event di dalam cerita recount text di paragraf kedua yang kayak series of event tadi itu kan menjelaskan struktur ceritanya, tahapan-tahapan kejadiannya. Dari tahapan-tahapan kejadian itu dia membutuhkan conjunction atau kata penghubung seperti before, sebelum kita masuk di rumah itu, atau setelah kita masuk di rumah itu, yang after that, atau the first, pertama kita masuk di rumah itu, atau saja seperti then, before, itu conjunction semua. Untuk menceritakan urutan-urutan kejadian dalam sebuah recount text itu dia memerlukan conjunction atau kata penghubung. Yang terakhir ada action verb. Apa itu action verb? Kata kerja action, aksi. Ibu guru pernah bilang tadi, sebelumnya tadi Ibu guru bilang kata kerja aksi. Seperti berjalan, berenang, pergi, yang begitu kata kerja. Went, stayed, duduk. Jadi begini, kembali lagi ke simple past. Jadi kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk lampau. Jadi saya pakai bentuk pertama, nggak pakai F1, dia pakainya F2. Kata kerjanya menggunakan F2, bentuk lampau. Jadi went ini bentuk lampau dari go. Stayed ini bentuk lampau dari stay. Apa itu go? Pergi. Apa itu stay? Duduk. Ragu-ragu, duduk, pergi, duduk. Cuma karena ini bentuk lampau, jadi dari go, verb 2-nya adalah went. Stay, verb 2-nya adalah stayed. Tambahkan ed di belakang. Oke. Are you get it? Bisa paham? Are you understand? Yes. Bisa. Iman, pahamin Iman? Yes. Oke. Yes aja. Oke, ini menggunakan simple past. Ini ya finally. Ini contohnya. Dia menggunakan simple past atau bentuk waktu lampau. Contohnya, for example, we finally went out from the house, decide to go home. Yang ini tadi ya, bentuk dari go, went out, keluar, pergi. It was bentuk lampau dari is, that was. Kemudian adanya action verb, contohnya nih, spend, menghabiskan. Spend itu menghabiskan waktu, spend of time, menghabiskan waktu. Ada went, dari go tadi. Ada brought, apa itu brought? Memberi, walk. Ada took, ada visit, dan lain-lain. Oke. Bisa? Bisa lanjut ini? Nah ini. Dia menggunakan kata keterangan waktu yang kayak tadi Ibu bilang on Sunday, di hari Minggu, on Monday, Monday, on the last weekend, minggu kemarin. Contohnya kayak ini. Nah ini. Waktu, ada tempat, ada caranya. Bagaimana kejadian itu terjadi.
Yang pertama, ada waktunya. Misalnya last holiday. Apa itu holiday? Liburan. Liburan kemarin. Last holiday berarti liburan kemarin. Liburan kemarin. 2 weeks ago. Apa itu 2 weeks ago? Apa artinya? 2 weeks, minggu. 2 minggu lalu. Kalau yesterday? Kemarin. Nah, ini place-nya, tempatnya. Di Malang. Di sebuah abandon house. Apa tadi abandon house? Malama. Misalnya kalian visit in Tomahu Island. Tempatnya di mana? Pulau Tomahu. Misalnya waktunya misalnya on Sunday ke Monday, last holiday kah atau 2 weeks ago. Kayak gitu ya. Kemudian ada caranya, perginya itu pakai apa? Ada bus, ada quietly. Apa quietly? Perahu. Ada bus, ada quietly. Apa itu quietly? Perahu kah? Sepeda. Sepeda itu apa? Sepeda motor. No, sepeda itu bicycle. Quietly apa? Jadi cara itu bukan saja kendaraannya mau pergi di mana. Misalnya kejadiannya misalnya dengan tenang, dengan gaduh, dengan ribut, itu juga masuk di caranya. Cerita tersebut itu waktu gaduh atau apa, quietly itu kayak tenang, horor gitu. Ini kan chronological. Oke. Menggunakan chronological connection. Nah, ini yang kayak tadi conjunction. Menggunakan chronological connection. Dia seperti yang Ibu Guru jelaskan tadi, conjunctionnya. Biasanya terletak di paragraf kedua. Menceritakan urutan cerita. Urutan ceritanya dia menggunakan chronological connection atau conjunction. For example, at first, yang pertama, then, kemudian after that, setelah itu, finally, akhirnya, dan sebagainya. Sekarang masuk di contoh dari recount text. Contoh recount text di sini ada a trip to the zoo. Oke. Apa artinya a trip to the zoo? A trip to the zoo apa artinya? Pergi ke taman? Pergi ke kebun binatang. Ibu yang pergi ke taman hewan, taman lagi. Pergi ke kebun binatang. Oke. Sini Ibu Guru saya mau langsung jelaskan bagaimana inilah tugas kelompok kalian. Ya? Tugasnya apa tadi Ibu Guru saya pernah menjelaskan di awalnya. Jadi masing-masing kelompok sebentar menentukan true or false dari 5 pernyataan ini. Sini Ibu Guru ada siapkan 5 pernyataan. Yang pertama, the writer went to the zoo with his or her family. Penulis pergi ke kebun binatang lagi. Ke mana? Kebun binatang dengan keluarganya. Betul atau salah pernyataan tersebut? Betul. Nanti cari informasinya di teks yang Ibu Guru siapa nih. Jadi 5 pernyataan tersebut kalian cari informasinya, specific information dari sini. Cukup kalian cantumkan false F, misalnya salah, berarti tulis F aja. Misalnya pernyataan nomor 1 salah, F aja. Pernyataan kedua benar, tulis T di situ. Begitu seterusnya, 3, 4, 5. Bisa ini, are you got it? Bisa? Toh? Nah, pernyataan pertama salah. Kalau salah, F atau T? F. Kalau benar? T, true, toh, atau T saja. Oke, bisa,
Setelah itu kalian tentukan general structure-nya, strukturnya, toh orientasinya di mana, event of series-nya di mana, reorientasinya di mana. Bisa ini? Bisa kah, Seng? Bisa. Kelompok bingo? Bisa? Bisa, oke. Lotus? Bisa. Oke. Rabbit? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa start from now. Mulai sekarang kerja. Ya kan? Nanti ada pertanyaan, silakan ditanya. Sini, bang, sini. Kerja. Begitu. Fokus Cindy, jangan tidur Cindy. Jadi kalau ada pernyataan yang kurang jelas, tanyakan ya. Ini pernyataan 1K, 2, 3. Ya, like that, seperti itu. Pernyataan nomor 1 benar atau salah. Kalau benar, truth, ya begitu. Sampai terakhir, sampai 5. Bisa ini? Ya. Yang kalau di generic structure-nya itu yang misalnya orientasinya terletak di paragraf mana, paragraf 1 atau paragraf 2 atau paragraf 3, tentukan. Oke? Bisa tahu? Indi, kerja dengan teman-teman Indi. Ada pertanyaan? Ngomong. Sudah, teman. Tahu misalnya pernyataan pertama, di generic structure-nya itu, misalnya paragraf orientasinya di mana, reorientasinya di mana, series of event-nya di mana, ya gitu. Misalnya ada pernyataan yang kurang jelas, nanti tanya ya. Asal jangan tanya jawaban saja.
Baca perhatikan, nanti tugasnya bukan dikumpul ya, tapi dipresentasikan. Satu atau dua orang, each kelompok, setiap kelompok, presentasikan hasil diskusinya. Bisa toh? Bisa. Oke, kerjakan. Oh iya, waktu diskusinya 15 menit saja. 15 menit saja. Nanti masing-masing kelompok ada pematerinya, siapa yang mau presentasi. Satu atau dua orang. Perwakilan kelompok. Nanti misalnya ada kata-kata yang kurang jelas, look at the dictionary ya, lihat kosakatanya di kamus. Karena ada kata-kata yang kurang dipahami itu bahasa Inggris, nanti lihat di kamus. Oke. Bingo, hampir selesai. Lotus, pertengahan. Oke, sedikit lagi. Lihat baik-baik, fokus, maksudnya teliti. Pernyataan-pernyataannya itu. Lihat di teksnya, betul kasih pernyataan ini. Kalau betul, tulis T. Kalau salah, tulis V. Ya.
Selesai? Selesai? Istrinya belum dikerjakan. Tentukan dulu yang paragraf pertama, ketiga. Yang keduanya belum tuh. Iya, Bu. Strukturnya. Oke, 5 menit terakhir. Kerja kelompok ya, yang kerja masing-masing. 5 menit lah.
Oke, finish toh? Selesai toh? Oke, sekarang mulai presentasi. Bisa nih, mulai presentasi? Masing-masing kelompok ada perwakilan. Perwakilan untuk presentasi hasil diskusinya. Mulai dari kelompok. Lotus dulu yang mulai pertama. Grup Lotus, where are you? Lotus first. Oke. Number one. Number one is true. Kelompok 1 ya. Number one true. Number two false. Nomor 3 Nomor 3 true. Number 4 false. The last, yang terakhir true. Generic structure-nya apa? Generic structure-nya. Oke, Chandra. Ya. Ini orientasi. Yang paragraf keduanya apa dia? Series of event. Yang paragraf terakhirnya? Reorientasi. Oke. Yang paragraf lagi. 3 paragraf. 3 toh. Kelompok bingo. Kelompok bingo hasil diskusinya. Pernyataan nomor 1. False or true? False or true? True. Sama. Yang kedua? True. Ketiga? False. Keempat? True. Terakhir? True. Oke. Generic structure-nya? Sama orientasi ya. Apa? Paragraf keduanya, event-nya terletak di series of event. Reorientasi. Paragraf kedua reorientasi. Oke, paragraf ketiga series of event. Oke, the last group, kelompok terakhir, rabbit group. Number one. Number 1 true. Number two is false. Number 2. Nomor 2 false. Number three is false. False. Number four is true. The last is? The last is true. Oke, true. Generic structure-nya? Strukturnya apa? Paragraph 1, yesterday my family, orientation. Paragraph 2, before lunch, series of events. Paragraph 3, when we return, reorientation. Reorientasi. Oke. Oke, thank you. Giving applause for you all. Oke. Ini tepuk tangan ini sebetul atau salah ini mari kita bahas.
Oke. Yang pertama, pernyataan pertama. Pernyataan pertama, the writer went to the zoo with his or her family. Ya, sebelumnya kenapa di situ pakai his or pakai his atau her, dia laki-laki atau perempuan? Karena kita kan tidak tahu di situ yang pergi di kebun binatang itu laki-laki atau perempuan. Kita nggak tahu penulisnya ini laki-laki atau perempuan, makanya pakai his or her. Jadi pernyataan pertama benar atau salah, true or false? The writer pergi ke kebun binatang dengan keluarganya. Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant and another animals. Untuk melihat gajah dan hewan lainnya. Pernyataan nomor 2, salah atau benar? Salah. False. Mari kita buktikan di mana ada kalimat shop. Nah, ini shop. We go to the zoo. No. When we go to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animals. Jadi mereka beli makanan itu untuk hewan, bukan untuk sarapan. Jadi pernyataan itu false, salah. Oke, the 3. Yang nomor 3. Ini yang salah ya. Pernyataan nomor 2 itu false. Grup mana tadi yang jawab true? Bingo, perbaiki ya. Oke, pernyataan nomor 3. They went to see the elephant first at the zoo. Mereka melihat gajah untuk pertama kali pergi di kebun binatang, yang pertama mereka lihat itu gajah. Benar atau salah? Salah. False. Di mana kita menemukan itu? False. Okay. After getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only come out at the night. Jadi setelah beli makanan tadi, mereka pergi melihat hewan nocturnal. Apa itu nocturnal? Hewan nocturnal? Come out at the night, hewan yang keluar di malam hari. Jadi bukan gajah yang mereka lihat pertama, tapi hewan-hewan yang keluar di malam hari. Contoh hewan yang keluar di malam hari itu apa? Oke, jadi pernyataan yang nomor 3 salah atau benar? False, salah. Oke, grup bingo masih salah ya? Ini bingo. Grip. Oh ya Allah. I'm sorry. Oke, pernyataan nomor 4. They thought that reading an elephant was an exciting experience. Kata penulis, pengalaman pergi ke kebun binatang itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Betul atau salah? Betul. Bisa dilihat di mana? It was a thrill to ride it. No, bisa dilihat dari ini. Ya. When we returned home, we were tired but happy because we had so much fun. Setelah pulang ke rumah, kami sangat lelah, tapi kami sangat senang, happy. Jadi pernyataan yang nomor 4 itu is true. Oh, false. Kelompok mana yang benar? Satu lagi kelompok ini yang salah, kah? Lotus yang salah. No, kelompok ini false. Ini tadi kelompok Lotus. Oh, Lotus. Yang ini bingo. Oh, bingo. Lotus berarti yang banyak kelirunya.
Ini rabbit. Oke. Oke, pernyataan yang terakhir. Perhatikan, pernyataan yang terakhir. They stayed at the zoo until afternoon to see more animals. Mereka di kebun binatang itu sampai sore untuk melihat. Betul atau salah? Oh, lihat dari sini kan. Ya. In the afternoon, we saw the animals being fed. Sampai sore. Oke. Generic structure-nya. Sama mana tadi rata-rata semua menyebutkan generic structure-nya hampir benar. Yang pertama itu orientasi. Toh, ada orientasi itu betul. Paragraf pertama orientasi. Kalau situ ada waktunya kapan, kemudian di mana, taman binatang, kebun binatang. Kemudian yang paragraf kedua menjelaskan tentang menjelaskan tentang apa? Tahapan-tahapan kejadiannya. Itu masih di series of event. Series of event. Jadi kelompok ini ingat ya? Ini series of event itu di paragraf kedua, bukan paragraf terakhir ya. Toh? Kalau paragraf terakhir itu masuk apa? Reorientasi. Biasanya itu rangkuman atau biasanya penulis menyampaikan apa? Perasaannya, senangkah, happy-kah, sedih-kah? Toh, bisa? Oke. Masih fokus ini? Ya, masih. Kalau masih fokus. Sekarang, tadi kan Ibu Guru pernah menjelaskan bahwasanya recount text itu menggunakan bentuk lampau. Mari kita cari kata-kata yang kata kerja yang berbentuk lampau. Yang pertama di sini ada when. Nanti dicatat ya when. When itu dari kata go. When itu dari kata go. Kemudian ada lagi go to. Go to juga. Go to dari kata sampai, arrive. Sampai ke kebun binatang. Mereka pakai go to. Kemudian ada went juga di sini. Jadi kata kerja yang masih menggunakan verb 1 diganti ke kata kerja verb 2, bentuk lampau. Karena a trip to the zoo ini terjadi di masa lampau. Oke, kemudian di sini ada nocturnal. Nanti dicatat untuk grammarnya kalian ya, kosakatanya kalian. Went itu apa? Kemudian go to itu apa artinya? Nocturnal tadi apa? Hewan nocturnal? Ya, hewan yang keluarnya di malam hari, yang beraktivitasnya di malam hari. Contohnya tadi itu kelelawar. Masih banyak lagi hewan yang keluar di malam hari. Oke, di sini juga ada kata-kata heal. Heal itu sama dengan excited, menyenangkan. Dia sama dengan excited, menyenangkan. Oke, masih ada lagi di sini nih. Betul? Nah, ada when, nanti dicatat ada when, katanya ada tear, nocturnal ya. Oke, sampai sini mengerti nggak? Nanti yang tadi kelompok yang masih ada yang keliru toh, nanti perbaiki. Perbaiki ya. Kemudian kosakata yang Ibu Guru garis-garis begini dicatat apa artinya, kemudian ini verb 1 atau verb 2. Gitu toh, verb 1-nya apa, verb 2-nya apa. Oke. Pernyataan yang masih salah tadi di nomor berapa saja itu perbaiki ya. Nomor 2, nomor 3, banyak yang keliru nomor 2, nomor 3. Jadi mereka beli makanan bukan untuk sarapan tapi untuk dikasih di hewan, di
kebun binatang. Bisa? Oke, strukturnya tadi, struktur recount text yang a trip to the zoo, yang kelompok ini tadi masih keliru toh? Yang terakhir. Jadi coba, mana tadi yang pernah kemukakan apa generic structure-nya recount text? Ada Vikram tadi toh, Vikram. Jadi recount text ada 3 strukturnya. Yang pertama orientasi, kedua ada series of event. Series of event terletak di paragraf kedua. Jadi series of event itu terletak di paragraf kedua, bukan di paragraf terakhir. Karena series of event itu menceritakan tahapan-tahapan kejadiannya. Kenapa di paragraf kedua Ibu Guru bilang itu series of event? Jadi series tahapan-tahapan kejadian. Contohnya sini ada kalimat before, sebelumnya, before lunch we went. Apalagi kata penghubungnya di situ? Jadi biasanya ada kata penghubung kan? Conjunctionnya, ada conjunctionnya before. Ini lagi ada after. Setelah beli, getting the food, setelah membeli makanan itu, kita pergi melihat hewan nocturnal. Kemudian ada kata kerja aksi. Ada kata kerja aksi. Bisa ada yang bisa menemukan kata kerja aksinya mana? Kata kerja aksinya mana? Apa kata kerja aksinya? Ebi apa? Apa kata kerja aksinya mana? Apa tadi artinya when? Artinya pergi. Jadi kata kerja aksinya adalah when, pergi. Ya, kata kerja. Ada juga give. Apa tuh give? Give sabun. Give, memberikan. Kata kerja, aksi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sudah paham? Nomis itu paham? Bisa? Bisa kan? Ebi, bisa? Gimana? Kelompok bingo, bisa? Bisa toh? Ya, sini barang yang layu-layu tadi, kelompok bingo udah layu-layu tadi. Oke, jadi nanti Ibu Guru mau kasih kamu tugas. Ini kan Ibu Guru bahas nih recount text tentang a trip to the zoo. Minggu depan nanti tugasnya masih recount text. Tapi ini bukan Ibu Guru lagi yang berikan teksnya, kalian. Kelompok pertama bingo. Bingo nanti kamu orang cari teks recount text tentang personal recount. Apa personal recount tadi? Cerita? Cerita pribadi. Cerita pribadi, personal recount. Yang kelompok Lotus nanti cari cerita tentang biografi. Biografi tadi apa? Riwayat hidup. Kelompok ini yang nomor 3 tentang historical recount, kayak perjuangan Diponegoro, yang kayak begitu kan. Oke, bisa ini? Bisa. Jadi mau ngapain? Bukan saja cari ceritanya, Jadi ceritanya ya. Jadi kalian bikin generic structure-nya atau pila-pila, orientasinya masuk paragraf keberapa? Bisa begitu? Orientasi masuk paragraf keberapa? Orientasinya di paragraf mana? Series of event-nya di paragraf mana? Saya tahu? Sudah hafal tadi tugas-tugasnya? Kelompok bingo apa? Bingo apa? Personal recount. Lotus tugasnya apa? Lotus tugasnya apa? Biografi. Rabbit tugasnya? Jadi historical recount nanti pilih sejarahnya apa Misalnya perjuangan Diponegoro ke. Di situ nanti kalian pila-pila. Action verbnya mana? Nanti di situ kalian pila-pila mana action verbnya. Tentukan kata kerjanya mana. Satu.
orientasinya di mana, kemudian reorientasinya di mana, series of event-nya di mana. Bisa? Bisa kan? Bikin ini kelompoknya bingung nih, kenapa tinggal pukul-pukul ini? Mengerti kan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mengerti kan yang tugasnya Ibu Guru kasih nih? Paham toh? Mengerti toh? Oke. Ada pertanyaan Iman? Iya tidak, iya ada. Iya tidak atau iya ada ini? Tidak ada. Indi, ada pertanyaan? Bisa toh nanti cari tugasnya. Cari tugasnya, baru pilih-pilih generic structure-nya, action verb-nya apa. Oke, bisa. Oke, sekarang katong latihan fokus dulu. Sekarang kayaknya semua mangan tuh beri Ibu Guru kayaknya lihat kamu mangan tuh Ibu Guru semua mangan tuh ini. Oke, sebelumnya katong latihan fokus grammar. Kayak lagi touch your hand begitu. Kayak when I say touch your hand, right? Touch your hand. Jadi just do what I say, don't do what I do. Lakukan apa yang Ibu Guru katakan, jangan lakukan yang Ibu Guru katakan. Oke, bisa. Ready? Oke. Touch your hand. Touch your eyes. Touch your lip. Okay. Touch your nose. Okay. Touch your lip. Fokus eh. Good. Thank you. Give me applause. Okay. Sekarang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Good job. Thank you very much. Sebelum Ibu Guru akhiri pertemuan hari ini, ada pertanyaan enggak? No. Nah, pertanyaan nih serius. Oke. Jadi, rekan teks itu apa? Nah, cerita yang terjadi di masa lampau. Biasanya ditandai dengan ya, itu disebut dengan rekan teks. Biasanya ditandai dengan apa? Kata kerja bentuk lampau. Ceritanya terjadi masa lampau. Ada berapa jenis? 3. Yang pertama personal recount. Apa tuh personal recount? Ya, contohnya? Ya, tulis buku harian, tapi contohnya apa? Contohnya kayak a trip at Pulau Tomahu atau Tomahu Island. Habis itu apa lagi? Contohnya? Menangis karena apa? Tuh. Apa? Kemudian rekan teks juga ada yang disebut dengan contohnya biografi. Biografi biasanya menceritakan tentang apa? Ya, riwayat hidup seseorang. Contohnya? Jadi bukan saja kita bikin riwayat hidup Ki Hajar Dewantara, itu kan yang sudah jadi. Kita juga bisa bikin riwayat hidup, misalnya bikin riwayat hidupnya siapa gitu. Jadi kalau teks tentang riwayat hidup itu masuk di rekam teks. Kemudian yang terakhir ada? Yang terakhir apa? Historical account atau disebut dengan cerita sejarah. Oke, contohnya cerita sejarah apa nih? Pikiran kamu di perjuangan Diponegoro, terus nggak ada yang lain, laut tuh bagus, Bandung Lautan Api. Itu ceritanya Bandung. Jadi sebiasa toh yang
Kelompok rabbit sudah dapat itu historikalnya apa? Nanti minggu depan Ibu Guru minta itu historikalnya Bandung Lautan Api. Toh? Bagus tuh kayaknya Bandung Lautan Api. Yang ini personal recount nih. Nanti tentukan personal recount-nya ceritanya tentang apa. Jadi harus bisa dipilah. Ini kayak trip to the zoo ini masuk di personal. Nah, trip to the zoo ini masuk di mana? Trip to the zoo ini masuk di recount teks apa? No. Ya, personal recount. Karena ini cerita pengalaman pribadi, penulis. Ini penulis. Sister Die, my family, and I. Gitu ya, and I. Jadi ini masuk di personal recount. Toh? Bisa nih. Paham toh? Kalau yang itu, grup Lotus tadi tugasnya apa? Biografi. Contohnya apa? Riwayat hidup. Ya, riwayat hidup penulis. Contohnya. Nanti selain jangan cari lagi Ki Hajar Dewantara. Cari juga yang lain. Riwayat hidup seseorang. Riwayat hidup penulis. Kayak begitu. Yang itu tadi Ibu Guru tunggunya apa? Bandung Lautan Api. Oh, remember. Ingat. Ini kan English listen. Jadi teksnya teks bahasa Inggris. Yes kan? Teks bahasa Inggris. Ya, teksnya nanti pakai teks bahasa Inggris. Nanti you write. Nanti tulisnya kayak paragraf 1, yang kamu paragraf 1. Action verb-nya baru ditranslate ke bahasa Indonesia. Kayak went itu artinya apa tadi? Nanti ditranslate ke bahasa Indonesia. Toh, begitu toh? Yang barusan dijelaskan tadi nanti bikin juga tugasnya kayak begitu. Toh, masing-masing teks. Nanti minggu depan kita bahas kembali teks-teks yang kalian temukan. Personal, ada biografi dan historical. Oke. Any question? Ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan. Bu Guru mau tanya nih, pembelajaran hari ini bagaimana? Suka dengan materi hari ini tidak? Are you like? Sukanya di mana? Di bagian mana yang disuka? Sukanya ice breaking materinya nggak disuka. Suka diskusinya. Apalagi yang disuka? Menyenangkannya di bagian mana? Apanya yang menyenangkan? Katanya cerita horor. Dia berarti dia sukanya di cerita horor yang tadi yang ketemu pembahas dia suka. Semuanya, Bu. Apalagi yang menyenangkan? Nah, itu menyenangkan. Kalau yang tidak menyenangkan ada? Masih ada yang menyenangkan. Oh, susah baca tuh, betul. Susah bacanya. Bahasa Inggris susah bacanya. Lama mengertinya, toh? Masih senang-senang sah. Oke. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Kapten kelas, siapkan kelasnya. Guys, stand up please. Oke. Let's try together. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Oke, terima kasih atas apresiasinya hari ini. Mudah-mudahan nanti minggu depan setiap kali ibu guru masuk semangatnya begini ya. Jangan kendor-kendor, semangat terus. Nanti kalau misalnya ada yang tidak disuka, kalau misalnya ibu guru bicara terlalu cepat, I'm sorry miss, excuse me miss, misalnya, permisi bu, kenapa bagaimana? Ibu menjelaskan terlalu cepat, kalau bisa mix dan jangan terlalu pakai bahasa Inggris, katong bingung.
It's okay, saya nggak apa-apa, bilang saja. Yes, Miss. Misalnya ibu guru sudah materi yang terlewatkan, kayak ibu guru menjelaskan terlalu cepat, it's faster, cepat. Jadi it's okay if you cut. Saya nggak apa-apa kalau misalnya mau di-cut. Ibu maaf, yang tadi saya belum mengerti, bisa diulang. It's okay, nanti ibu guru ulang. Oke? Bisa nih? Oke, thank you very much for your kind attention today. Oke, see you next. See you next week ya. Nanti sampai jumpa minggu depan. Ya, dengan semangat yang sama.